Ada sepenggal kisah sejarah yang menarik untuk diketahui, dan beberapa kisah mistis yang membuat tempat ini begitu menyeramkan. Makam tersebut pada mulanya adalah merupakan makam pindahan dari beberapa lokasi pemakaman beberapa desa yang kini sudah dijadikan sebagai kawasan industri perusahaan swasta. Jadi makam-makam dari desa yang digusur itu dipindahkan ke tempat baru dan dinamakan Makam Balung. Dahulu saat jalanan masih gelap, kawasan ini terasa sangat sepi sewaktu ingin pergi memancing melalui kawasan Makam Balung. Mas Duki pernah melihat sosok tak kasat mata di sekitar Makam Balung dengan perawakan tinggi besar hitam. Dan ketika melewati di jembatannya, konon katanya sering kali ada kemunculan sosok wanita berambut panjang duduk di jembatan. Adapun kisah kecelakaan dua mobil minibus yang mengalami kerusakan dan terperosok ke pesawahan. Setelah bagian belakang mobil yang tengah parkir itu ditabrak oleh mobil minibus lain yang melaju dari arah tanjakan jalan daerah kuburan. Dahulu, pernah beberapa anak kecil yang bermain di kawasan ini menghilang saat malam hari selepas maghrib. Para keluarga dan warga setempat melakukan pencarian di sekitar makam tersebut, namun tidak menemukannya, hingga akhirnya meminta bantuan salah satu ahli supranatural. Menurut ahli supranatural, sang anak ditahan oleh makhluk tak kasat mata yang biasa disebut Wewe Gombel. Makhluk ini memang sangat terkenal dan dipercaya oleh masyarakat senang menculik anak-anak yang masih berkeliaran di saat matahari sudah terbenam. Setelah melakukan ritual adat di areal makam hingga menjelang subuh, akhirnya anak-anak ini keluar dari semak-semak dengan wajah kebingungan. Bahkan dengan kondisi makam sekarang yang sudah ramai orang berlalu lalang dan ruas jalan di depan Makam Balung yang sudah diperlebar, kesan horor atau nuansa mistis masih terasa di kawasan Makam Balung ini.